Halo semuanya, aku Yunita. Aku adalah seorang ibu dari dua putri, yaitu Adele dan Bella. Yang ini Adele. Adele udah berusia 3 tahun dan Bella sudah berusia 1 tahun. Nah, di video kali ini aku mau sharing peralatan MPASI apa aja yang wajib banget Bunda punya. Ini simple banget sih, ini udah yang paling basicnya. Aku sih nggak beli yang ekstra peralatan ya. Cuman peralatan-peralatan yang nanti aku sebutin di sini adalah peralatan yang paling penting Bunda miliki supaya proses MPASI bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah slow cooker. Karena aku masih kerja, jadi aku kan nggak punya banyak waktu untuk menyiapkan bubur MPASI setiap hari. Nah, jadi selagi aku punya slow cooker ini sangat membantu aku banget. Karena aku cukup menggunakan slow cooker ini satu kali, jadi aku masak di pagi hari jam 5 subuh, dan hasilnya itu bisa aku gunakan seharian sampai jam 5 sore. Nah, penggunaan slow cooker ini secara detail aku sudah bikin videonya, yang mana Bunda bisa temukan linknya di deskripsi. Jadi wajib banget deh kalau buat aku punya slow cooker, yang mana aku menggunakan merek Takahi, ya. Nah, yang kedua adalah blender. Blender ini kan kita juga biasanya gunakan untuk keperluan kita di dapur ya. Jadi blender ini biasanya aku gunakan untuk memblender buah-buahan seperti mangga, pir, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ulekan. Nah, slow cooker ini temennya ulekan manual ini. Jadi yang aku gunakan ini adalah Pigeon Home Food Maker. Jadi ini satu set alatnya. Ini adalah ulekannya, kemudian ini saringannya, dan ini untuk menaruh hasil dari saringan bubur itu. Jadi nanti kalau buburnya sudah jadi, ini kita tinggal masukin di sini terus kita ulek-ulek gitu. Nah, Pigeon Food Maker ini juga datang dengan produk yang lainnya yang satu paket, yaitu ini untuk jeruk ya, untuk peras jeruk. Jadi kita bisa peras jeruk di sini. Kemudian ini untuk parutan, dan ini juga bagian sini agak kasar. Jadi kalau mau ngulek di sini juga bisa. Kayak misalnya mau ngulek ubi rebus itu juga bisa di sini. Jadi peralatan yang wajib banget aku punya yaitu ulekan ini. Nah, kalau misalnya kamu punya food processor, kamu bisa juga gunakan untuk menghaluskan bubur MPASI. Tapi karena aku nggak punya, aku dari awal cuma pakai Pigeon Food Maker ini yang manual. Dan di sini aku bisa atur tingkat kekasarannya karena ini manual kan. Jadi waktu aku ulek, kalau misalnya bayinya baru 6 bulan, itu aku uleknya yang paling halus. Jadi yang halus banget itu aku ambil dari sini. Tapi kalau misalnya nanti dia udah umur 7 bulan, 8 bulan, itu aku lebih kasar lagi nguleknya. Dan biasanya aku campur yang tersisa di atas ini dengan bubur yang halus, aku campur sampai nanti udah 1 tahun kita udah nggak perlu lagi ulekan ini karena tekstur yang bisa dikonsumsi oleh bayi kita itu sudah yang bisa agak lebih kasar. Berikutnya adalah piring. Nah, piringnya ini harus yang BPA free ya. Yang mana maksudnya BPA free itu bahannya itu memang plastik, cuman kalau misalnya kena panas itu material dari plastik piring ini tidak bereaksi dengan makanan, jadinya aman dikonsumsi oleh bayi kita. Kemudian ini juga piring plastik lainnya. Dan ini juga piring yang aku beli di IKEA juga, ya, mangkok-mangkok gini gitu. Jadi ini juga BPA free semua, sendoknya juga. Kemudian ini mangkok, kalau misalnya untuk bubur kan, kadang kita lebih prefer gunakan mangkok karena kalau piring kan dia terlalu ceper ya. Jadi gunakan mangkok yang BPA free juga materialnya. Nah, kalau berpergian aku suka banget bawa ini. Jadi ini udah satu paket. Nah, ini kan mangkok, terus di sini sudah ada sendoknya. Jadi sendoknya itu bisa ditaruh di sini, praktis banget, dan ini juga ada tutupnya. Jadi sangat aman dan bersih, dan yang pasti juga BPA free ya materialnya. Kemudian botol minum. Berikutnya adalah botol minum. Botol minum ini
Yang aku paling rekomendasikan adalah Pigeon Mak, yang mana ini sebenarnya satu paket, cuma sudah ada beberapa part yang hilang ya, karena ini udah lama aku gunakan. Jadi Pigeon Mak ini sangat-sangat bagus untuk bayi yang baru mulai belajar MPASI. Kenapa? Karena ini satu set. Jadi dia punya beberapa tutupnya. Jadi dia mulai daripada yang spot. Jadi yang untuk bayi usia 3 bulan bisa pakai spot. Terus kemudian dia juga ada yang ini dot gini. Terus nanti kalau makin besar bisa pakai sedotan. Kemudian kalau sampai udah usia 1 tahun mungkin bisa pakai cangkir gini aja. Jadi kita tinggal tutup gitu. Dan ini masih tetap bersih. Jadi kalau Pigeon Mak ini aku sangat-sangat rekomendasikan sekali karena sangat bagus untuk proses pembelajaran menggunakan cangkir dan botol. Kemudian yang wajib banget dipunya adalah Doidi Cup. Ini memang harganya agak mahal ya, sekitar 80.000 untuk cangkir gini. Nah, cangkir ini kelebihannya itu adalah memang untuk belajar supaya bayinya itu bisa menggunakan cangkir nantinya. Jadi Doidi Cup ini didesain memang agak miring. Jadi kalau misalnya bayi kita minum, dia itu nggak perlu sampai yang kayak gini banget gitu. Jadi dia kayak gini udah bisa minum. Dan ini memang sangat-sangat bagus. Aku untuk yang Bella ini, anak saya yang kedua yang baru 1 tahun, sudah menggunakan Doidi Cup. Jadi dia bisa minum sendiri gitu dari cangkir. Dan biasanya anak-anak sangat excited untuk mengenal hal-hal baru. Ya. Oh iya, nanti Mami ambil ya. Nah, kalau misalnya menggunakan Doidi Cup ini, Bella pun sangat excited untuk minum dengan menggunakan cangkir ini, ya. Berikutnya adalah botol minum yang lainnya yang juga aku beli di IKEA. Ini biasanya untuk anak 3 bulan ya, 3-6 bulan. Nanti kalau sudah makin besar ini bisa dibuka, digunakan untuk sebagai cangkir biasa. Kemudian kalau untuk berpergian, aku juga suka pakai yang Dr. Brown. Kenapa? Karena ini kalau misalnya dituang kayak gini, dia biasanya nggak tumpah Dr. Brown ini. Kelebihannya itu sangat-sangat bagus, tahan banget, plastiknya ini durable banget, dan ini mudah dibersihkan. Ya. Kemudian item yang berikutnya, aku perlu celemek. Jadi kalau misalnya celemek ini kita gunakan untuk bayi kita, kalau dia makannya belepotan, yang kotor celemeknya. Jadi kalau sudah selesai makan, celemeknya tinggal kita cuci. Dan bajunya tidak perlu kita ganti. Kalau misalnya kita nggak pakai celemek, pasti bajunya kan belepotan tuh. Jadi kita terpaksa harus ganti bajunya. Jadi celemek ini adalah salah satu alat yang sangat dibutuhkan untuk bayi usia 6 sampai 1 tahun. Kadang juga 10 bulan itu sudah nggak perlu pakai celemek juga udah bisa. Kalau misalnya bayinya sudah telaten ya untuk menerima asupan MPASI. Kemudian yang terakhir dan juga nggak kalah pentingnya adalah kursi bayi. Kursi bayi yang digunakan sama Adele ini sudah bertahan sekitar 3 tahun. Karena aku beli ini waktu dia sekitar 5 bulan, aku sudah mulai beli kursi bayi ini. Dan sudah bisa digunakan sama Adele, Bella, dan sampai sekarang masih bagus. Ya, kursi bayi ini kegunaannya adalah supaya saat kita menyuapkan MPASI ke anak kita itu bisa fokus makannya, jadi cepat selesai. Ya. Nah, ini kalau kita pakai kursi bayi, dia nggak akan lari-lari. Jadi makannya cepat habis. Duduk, Bella. Rakit. Habis. Nah, sangat tidak disarankan untuk memberikan MPASI sambil anaknya lari-lari, main-main gitu. Kenapa? Pertama, makanannya itu cepat dingin, pastinya kan, karena nggak habis-habis. Kemudian kita sebagai orang tua juga capek ngejar anaknya
capek untuk memberikan MPASI-nya karena nggak habis-habis dan bisa jadi malah makin emosi. Jadi kalau pakai kursi bayi ini sangat-sangat bagus dan ini sangat investasi yang sangat-sangat baik deh, worth it banget. Jadi kalau kasih makan biasakan di kursi bayi supaya proses MPASI-nya itu cepat selesai. Kemudian juga mainan-mainan ya, biar dia nggak boring juga, kasih mainan di kursinya, jadi supaya anaknya juga nggak bosen banget. Oke Bunda, sekian sharing aku hari ini mengenai peralatan MPASI yang wajib banget Bunda miliki. Dan kalau misalnya Bunda ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, akan aku jawab sebisa mungkin ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Awita Life karena akan banyak banget video parenting bermanfaat lainnya yang akan aku sharing di sini buat Bunda sekalian. Oke? Thank you for watching and bye-bye. Bye-bye Adel. Oke Adel. Bye-bye dulu mana? Bye-bye. Bye-bye.